Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tarisya. Saya ingin menyampaikan materi mengenai teks prosedur. Kalian pernah nggak bingung membuat atau melakukan sesuatu? Kegiatan menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu akan lebih mudah jika adanya prosedur yang jelas sebagai panduan. Misalnya, kamu baru saja membeli rice cooker, namun kamu belum tahu bagaimana menggunakan rice cooker tersebut. Akhirnya, kamu menemukan buku panduan untuk menggunakannya. Nah, buku panduan cara menggunakan rice cooker itu salah satu contoh teks prosedur. Ayo teman-teman, kita bahas lebih dalam lagi. Nah, di sini ada pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang memuat langkah-langkah atau tahapan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan, menurut Kemendikbud tahun 2014. Ingat ya, di dalam teks prosedur harus ada tahapan-tahapan atau urutan untuk melakukan sesuatu, atau sesuatu yang dilakukan secara urutan. Jadi, yang berurutan adalah tahapannya, bukan teksnya yang disusun berurutan. Di sini ada jenis teks prosedur. Pertama ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang hanya berisi tahapan atau langkah sederhana. Biasanya hanya butuh 2-4 langkah saja. Contohnya, cara memasak nasi atau cara menyalakan televisi. Dua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah atau tahapan yang kompleks. Langkahnya harus ditempuh secara urut, tidak bisa dibolak-balik urutannya. Jika tidak berurut, maka tidak akan mencapai tujuannya atau gagal. Contohnya, cara membuat email dan cara membuat SIM atau KTP. 3. Teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang berisi langkah-langkahnya tidak harus berurutan dan bisa dikerjakan di bagian mana terlebih dahulu. Langkah kerjanya lebih fleksibel, tujuannya bisa dicapai walaupun langkahnya tidak berurutan. Contohnya, cara membuat mie instan dan membuat jus. Ada struktur teks prosedur. Pertama, tujuan. Tujuan ini berisi tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil yang akan dicapai. Tujuan dapat berupa judul. 2. Alat dan bahan. Menjelaskan tentang bahan atau peralatan yang diperlukan dan digunakan pada kegiatan terkait. 3. Langkah-langkah. Bagian ini berisi langkah-langkah yang dilakukan pada sebuah pengerjaan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Nah, teman-teman, biar kalian makin paham, aku mau kasih satu contoh teks prosedur dan struktur teksnya. Di sini ada contoh teks prosedur cara memasak mie instan goreng. Nah, pertama, struktur teks prosedur tujuan. Tujuannya itu ada di bagian judul dan pengantarnya. Lalu yang kedua, ada alat dan bahan. Di sini alat dan bahan yang digunakan untuk memasak mie instan goreng. Ada alat yang dibutuhkan yaitu panci, garpu, penyaring, dan piring. Sedangkan untuk bahannya diperlukan 1 bungkus mie instan goreng dan 350 cc air panas. Berikut ini adalah struktur teks prosedur ketiga yaitu langkah-langkah. Nah, di sini ada langkah-langkah cara membuat mie instan goreng. Adapun kaidah kebahasan teks prosedur. 1. Banyak menggunakan kata kerja imperatif. Contohnya, buatlah, ciptakan, masukkan, tiriskan. 2. Menggunakan konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan. Contohnya, dan, lalu, kemudian, selanjutnya. 3. Menggunakan kata petunjuk waktu. Contohnya,
beberapa menit kemudian atau setengah jam kemudian. 4. Menggunakan kata yang menyatakan urutan langkah. Contoh, pertama, kedua, dan seterusnya. 5. Banyak menggunakan keterangan cara. Contohnya, dengan cepat, dengan lembut, dengan perlahan. 6. Menggunakan kata atau bahasa teknis sesuai dengan bidang. Nah, itulah teks prosedur. Cukup mudah bukan mempelajarinya? Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum.